Sudah 7 hari saya mencoba mengurangi ketergantungan pada bekatul dengan memanfaatkan singkong sisa panen ini. Tapi setelah 7 hari, pertanyaannya bukan lagi soal murah atau gratis. Apakah ayam tetap lahap? Bagaimana kondisi tubuhnya? Dan yang paling penting, apakah singkong sisa panen ini benar-benar layak diteruskan sebagai bagian dari pakan alternatif? Hari ini kita lihat hasil sementara setelah 7 hari. Dan ada satu hal yang paling saya perhatikan selama percobaan ini. Awalnya saya tidak terlalu memikirkan ini, tapi setelah beberapa hari, justru bagian inilah yang menurut saya harus diperhatikan kalau kita ingin menghemat pakan. Bagi teman-teman yang baru menemukan seri ini, percobaan ini berawal dari masalah sederhana. Bekatul yang biasa digunakan sebagai salah satu bahan pakan tidak selalu murah dan mudah saya dapatkan. Di sisi lain, di sekitar saya ada singkong sisa panen yang masih bisa dimanfaatkan. Daripada terbuang, saya ingin mengetahui sejauh mana bahan ini bisa dimanfaatkan untuk membantu menekan biaya pakan. Ini bukan penelitian laboratorium, dan saya juga belum mau mengatakan singkong lebih bagus daripada bekatul. Ini adalah dokumentasi percobaan saya sendiri. Dan karena baru 7 hari, hasil hari ini masih sementara. Hal pertama yang saya perhatikan tentu saja nafsu makan. Karena bahan murah tidak ada gunanya kalau ayam malah tidak mau makan. Selama 7 hari ini, respons ayam terhadap pakan adalah ayam tetap mau makan, tetapi responsnya tidak secepat ketika menggunakan campuran sebelumnya. Yang saya perhatikan, ada bagian pakan yang cenderung tersisa. Jadi ini menjadi catatan untuk formulasi berikutnya. Namun saya tidak mau menyimpulkan hanya dari ayam terlihat lahap, karena ayam mau makan belum tentu berarti komposisi pakannya sudah tepat. Selanjutnya saya memperhatikan kondisi ayamnya. Mulai dari aktivitas, kondisi fisik secara umum, sampai perubahan yang bisa saya lihat selama 7 hari. Sejauh pengamatan saya, aktivitas ayam masih terlihat normal. Ayam masih aktif bergerak dan tidak terlihat perubahan mencolok. Saya belum mempunyai data bobot yang cukup rapi untuk membandingkannya. Jadi mulai tahap berikutnya, penimbangan akan saya masukkan supaya hasilnya tidak hanya berdasarkan pengamatan mata. Jadi sampai hari ke-7, kesimpulan pertama saya sederhana. Untuk urusan ayam mau atau tidak memakan pakan ini? Jawabannya, kebutuhan nutrisi ayam cukup. Kesehatan ayam juga tidak terkorbankan. Tapi itu baru setengah persoalan. Karena alasan utama saya mencoba bahan ini sejak awal adalah singkong yang saya gunakan berasal dari sisa panen yang tersedia di sekitar saya. Jadi untuk kondisi saya, biaya mendapatkan bahan utamanya adalah singkong Rp0 per kilo, bekatul di daerah saya Rp5.000 per kilo. Kalau hanya melihat harga bahan, selisihnya memang terlihat menarik. Tetapi saya tidak mau mengatakan ini sebagai pakan gratis begitu saja, karena tetap ada biaya lain. Pertama, pengolahan. Kedua, bahan tambahan. Keempat, waktu. Dan tentu saja jumlah pakan yang dikonsumsi ayam. Jadi kalau pertanyaannya, apakah singkong sisa panen berpotensi membantu menekan biaya? Untuk kondisi saya sejauh 7 hari ini, jawaban sementara saya adalah ya.
Tetapi ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada harga. Di awal video tadi saya bilang ada satu hal yang mulai saya perhatikan. Dan ini dia. Ayam memilah-milah pakan. Singkong dengan cacahan yang masih agak besar ditinggalkan begitu saja. Jadi saya mesti cacah lebih halus lagi. Dan tentu saja jumlah konsumsi pakan berkurang. Otomatis penambahan bobot pada ayam juga kurang maksimal. Tapi mungkin beda cerita lagi kalau cacahan singkong dibuat lebih halus dan teksturnya diubah. Menurut saya ini penting, karena kalau kita hanya mengejar bahan yang murah, kita bisa lupa bahwa tujuan akhirnya bukan membuat pakan semurah mungkin, tetapi tetap memenuhi kebutuhan ayam dengan baik. Jadi setelah 7 hari, saya belum akan mengatakan singkong pasti bisa menggantikan bekatul. Belum, yang bisa saya katakan baru 3 hal. Eksperimen ini masih terlalu pendek untuk mengambil kesimpulan besar. Dan justru itu alasan saya akan melanjutkannya. Sekarang, saya ingin melihat apa yang terjadi kalau percobaan ini dilanjutkan. Apakah kondisi ayam tetap stabil? Apakah ada perubahan bobot? Dan setelah seluruh biaya dihitung, apakah pakan ini benar-benar lebih murah? Jawabannya akan kita lihat di perkembangan berikutnya. Kalau teman-teman baru mengikuti eksperimen ini dan belum melihat racikan pakan alternatif yang menjadi latar belakang percobaan ini, saya sudah membuat videonya. Videonya muncul di layar. Di sana saya jelaskan bahan-bahan alternatif yang bisa kita pertimbangkan ketika bekatul mahal atau sulit didapat. Dan setelah itu kita lanjut lagi melihat perkembangan eksperimen ini.